Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah Ananda, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Apakah ada di antara Ananda semua yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang rukun iman. Apakah di antara Anda ada yang masih ingat rukun iman ada berapa? Ada 6, bagus. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Bagus, Anda semua masih ingat pembelajaran kita yang lalu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang husnuzon. Nah, ada 5 poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian dari husnuzon, yang kedua yaitu husnuzon kepada Allah, yang ketiga husnuzon terhadap diri sendiri, yang keempat husnuzon terhadap sesama, yang kelima manfaat dari husnuzon. Nah, yang pertama yaitu pengertian husnuzon. Apakah ada di antara Ananda yang tahu pengertian dari husnuzon? Ya, husnuzon merupakan lawan dari kata suuzon. Husnuzon artinya berbaik sangka, sedangkan suuzon artinya berburuk sangka. Nah, kita sebagai umat manusia harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Selalu yakin bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itu merupakan hal yang terbaik dan pilihan yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, husnuzon merupakan pelaku terpuji. Nah, di antara akhlak terpujinya tuh yaitu kita selalu berbuat baik, berprasangka baik, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, husnuzon ini kan termasuk pelaku yang akhlak terpuji, sedangkan suuzon termasuk pelaku akhlak tercela. Karena siapapun yang selalu berperilaku suuzon, mereka merupakan termasuk orang-orang yang sangat merugi. Ada juga kan kadang apa yang kita inginkan, takdir yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita terima. Nah, sebagai seorang muslim, kita selalu taat, patuh, yakin bahwa itu merupakan takdir yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi, apapun yang ditakdirkan Allah merupakan pilihan yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua yaitu husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah ini merupakan berbaik sangka kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan isinya. Di sisi lain, mengapa kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah? Nah, kita sebagai manusia ini memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Kita hanya mengetahui hal yang kasat mata. Kita tidak mengetahui apa rahasia di balik pengetahuan tersebut. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Kadang apa yang kita anggap baik belum tentu itu baik di mata Allah. Nah, ada contoh dari husnuzon kepada Allah. Nah, contoh dari husnuzon kepada Allah ini yaitu mensyukuri apa yang kita miliki, membelanjakan harta untuk hal-hal yang bermanfaat, selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, membaca Al-Quran, dan berzikir. Ada Al-Quran yang menjelaskan tentang husnuzon kepada Allah ini. Terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jutanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsmun. Wala tajassasu wala yafta ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakaryahtumu wattaqullaha innallaha tawabbur rahim. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, orang yang selalu berburuk sangka kepada orang lain sama dengan memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Kemudian yang ketiga yaitu husnuzon terhadap diri sendiri. Nah, husnuzon terhadap diri sendiri ini merupakan sikap seorang muslim yang bisa menghadapi hidup dengan penuh harapan dan tidak putus asa. Sikap seperti ini sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, karena akan dapat menumbuhkan sifat-sifat positif lainnya. Nah, contoh dari husnuzon terhadap diri sendiri adalah percaya diri, gigih dalam mencapai sesuatu, dan tidak mudah untuk berputus asa. Nah, husnuzon terhadap diri sendiri ini terdapat di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakhbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Nah, dengan selalu kita berdoa kepada Allah, kita selalu berusaha dan tidak pernah putus asa, insya Allah satu persatu apa yang kita inginkan akan segera tercapai. Kemudian yang keempat yaitu husnuzon terhadap manusia. Nah, husnuzon terhadap manusia ini adalah berbaik sangka antar sesama manusia, diwujudkan melalui sikap lahir batin, ucapan, dan perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hampir setiap waktu kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Dari interaksi itulah seringkali timbul kesalahpahaman yang menjadi kerikil dalam berkomunikasi. Hampir setiap hari kita selalu melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kita sebagai manusia harus selalu meningkatkan ukhuwah Islamnya kita terhadap sesama. Nah, contoh dari husnuzon terhadap manusia ini adalah saling menghormati antar sesama dan tidak saling mencurigai antar sesama. Husnuzon terhadap sesama manusia ini terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'uslihu baina akhawaikum wattaqullahu la'allakum turhamun, yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, kemudian yang kelima, manfaat dari husnuzon. Manfaat yang dapat kita rasakan sebagai seorang hamba yaitu dengan selalu kita berhusnuzon, kita dapat meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah persaudaraan kita, seperti hidup kita terasa lebih indah dalam suasana kedamaian dan ketenangan. Yang kedua, terhindar dari penyesalan dalam menjalin hubungan antar sesama. Yang ketiga, hubungan antar sesama menjadi lebih baik dan bertahan lama. Dan yang keempat, terhindar dari sifat iri hati atas kesuksesan orang lain. Baiklah Nanda, mungkin itu pembelajaran dari Ibu.
Apakah ada Ananda yang ingin bertanya? Jika tidak ada, apakah ada dari Ananda yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Dipersilakan. Ya, silakan. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan kembali. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari husnuzon. Husnuzon merupakan lawan dari kata suuzon. Husnuzon artinya berbaik sangka, suuzon artinya berburuk sangka. Nah, yang kedua yaitu husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah adalah berbaik sangka kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan isinya. Nah, contoh dari husnuzon kepada Allah ini adalah mensyukuri apa yang kita miliki, membelanjakan harta untuk hal-hal yang bermanfaat, selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, membaca Al-Quran, dan zikir. Nah, husnuzon kepada Allah ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang ketiga yaitu husnuzon terhadap diri sendiri. Husnuzon terhadap diri sendiri ini merupakan sikap seorang muslim yang bisa menghadapi hidupnya dengan penuh harapan dan tidak pernah putus asa. Nah, sikap husnuzon ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena akan dapat menumbuhkan sikap-sikap positif lainnya. Contoh dari husnuzon terhadap diri sendiri adalah percaya diri, gigih dalam mencapai sesuatu, dan tidak pernah berputus asa. Husnuzon terhadap diri sendiri ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Kemudian yang keempat yaitu husnuzon terhadap sesama. Husnuzon terhadap sesama ini merupakan berbaik sangka antar sesama manusia diwujudkan melalui sikap lahir batin, ucapan dan perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hampir setiap waktu kita berinteraksi dengan orang lain, disitulah seringkali timbul kesalahpahaman yang menjadi konflik dalam berkomunikasi. Kemudian, contoh dari husnuzon terhadap sesama manusia ini adalah saling menghormati antar sesama dan tidak saling mencurigai antar sesama. Kemudian, husnuzon terhadap sesama manusia ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kelima yaitu manfaat dari husnuzon. Nah, manfaat yang kita ambil dari husnuzon ini sebagai seorang muslim, kita dapat meningkatkan kadar keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kita dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan kita kepada sesama, seperti hidup kita terasa lebih indah dan dalam suasana kedamaian dan ketenangan, terhindar dari penyesalan dalam menjalin hubungan antar sesama. Hubungan antar sesama menjadi lebih baik dan bertahan lama, dan juga terhindar dari sifat iri hati atas kesuksesan orang lain. Nah, itu kesimpulan dari Ibu. Nah, Ananda, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan Ananda tugas untuk minggu depan. Silakan Ananda hafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang kedua Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yang ketiga Surat Al-Mu'min ayat 60. Jangan lupa dihafal ya, minggu besok Ibu tagih loh. Baiklah Ananda, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah Ananda, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana Pak aku kemarin ya? Oh, Tidak. Bulan-bulan ya.